Film Until Dawn 2025 merupakan adaptasi dari game survival horror dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang terjebak dalam situasi mencekam di sebuah kabin terpencil di tengah hutan dan mengalami malam penuh teror yang sama secara terus-menerus. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Melanie sedang berusaha keluar dari tanah dengan sisa tenaganya karena dia ingin kabur dari monster jahat bernama Wendigo. Tapi monster itu menangkap kakinya dan menariknya kembali. Melanie menendang wajah monster itu dan terus menggali sampai akhirnya dia berhasil keluar. Tetapi begitu dia keluar, dia malah bertemu dengan orang jahat lainnya, seorang psikopat. Melanie memohon agar tidak dibunuh, tetapi orang itu tetap membunuhnya dengan beliung. Setahun kemudian, adik Melanie yang bernama Clover dan teman-temannya pergi ke tempat di mana Melanie dulu menghilang. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pesan terakhir dari Melanie adalah sebuah video di depan pom bensin. Di video itu, Melanie bilang kalau dia tidak bisa tinggal di rumah setelah ibunya meninggal. Clover dan teman-temannya sampai di pom bensin itu. Kinda eerie being here. Sorry, Clover. Teman mereka yang bernama Megan bilang dia bisa merasakan roh dan mengajak semua orang berpegangan tangan untuk mencoba merasakan kehadiran Melanie. Tetapi tiba-tiba ada mobil besar hampir menabrak mereka, jadi mereka terkejut. Slow your breathing down. In. Out. Okay. Clover masuk ke pom bensin dan menunjukkan foto Melanie ke petugas bernama Pak Hill. Pak Hill tidak kenal Melanie, tapi dia tahu bahwa banyak orang sering hilang di tempat bernama Lembah Glur Valley. Clover lalu bilang ke teman-temannya kalau mereka harus pergi ke sana. Glur Valley? I think I know where Mel went missing. Malamnya saat hujan deras, mereka menyetir ke Lembah Glur. Jalannya susah dilihat karena badai. Tiba-tiba mobil mereka masuk ke tempat yang aneh. Di sana tidak hujan dan seperti ada dinding tak terlihat yang melindungi area itu. Di dekat sebuah rumah besar mereka melihat salib seram di tanah. Clover menyentuh batas hujan dan melihat sosok seseorang di jalan. Dia pikir itu kakaknya, jadi dia mengejar sosok itu. Tetapi Max, mantan pacar Clover, menariknya kembali karena hari mulai gelap dan sosok itu sudah tak terlihat lagi. Let's go inside. Teman-teman lainnya masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Di dalam rumah itu terasa aneh. Ada kalender tahun 1998, jam pasir raksasa, dan beliung tergantung di dinding. Listrik masih menyala tetapi air mati. Teman mereka Nina menulis namanya di buku tamu. Saat dia melihat halaman-halaman lain, dia menemukan nama Melanie tertulis beberapa kali. Tetapi tulisannya makin lama makin jelek. Pacar Nina bernama AB menemukan papan penuh brosur dan pamflet. Di baliknya ada banyak selebaran orang hilang, termasuk Melanie. Tetapi tidak ada info di selebaran itu, hanya nama dan foto. Clover masuk dan melihat buku tamu berjudul Glur Valley. Lalu dia yakin sosok yang dia lihat tadi adalah Melanie. Nina menyadari jam pasir sudah terbalik, tetapi tidak ada yang merasa membalikkannya. Tiba-tiba mereka dengar suara dari luar. Ketika mereka melihat keluar jendela, mobil mereka tidak ada. Mereka panik dan lari keluar. Mobil itu ternyata ada di luar, basah terkena hujan. Lampunya menyala, tetapi saat mereka mendekat, mobil itu malah bergerak seperti mau menabrak mereka. Jadi mereka cepat-cepat lari kembali masuk ke rumah. Not taking my eyes off this guy. Megan, Max, dan Clover pergi ke ruang bawah tanah. Tetapi anehnya ruang bawah tanah itu malah seperti ruang tamu besar. Max melihat ada jendela dan berkata, "Tunggu,
Harusnya di bawah tanah nggak ada jendela. Mereka menemukan telepon dan radio, tetapi dua-duanya rusak. Di lantai atas, AB mendengar suara dan pergi mencari tahu. Tiba-tiba lampu mati. Nina memanggil AB, tetapi tidak ada jawaban. Saat Nina menyalakan lampu, dia kaget karena melihat AB sudah dibelah dua oleh orang jahat bernama si pemotong. Nina berteriak keras dan teman-teman yang lain mendengarnya. Max berlari naik dan mengintip. Dia melihat si pemotong menatap Nina, dan ternyata Nina juga sudah dibunuh pakai beliung. Max cepat-cepat turun lagi dan bilang ke Clover dan Megan untuk bersembunyi. Tapi si pemotong masuk juga. Max coba melawannya dengan memukul pakai kursi. Tetapi orang jahat itu tidak sakit sama sekali. Max lalu mencoba menusuknya. Tapi malah Max yang dibunuh, matanya ditusuk dengan kayu. Clover sembunyi dan diam-diam masuk ke ruangan lain untuk mengambil pisau. Sementara itu si pemotong mendobrak pintu lemari dan menarik Megan keluar. Dia melempar Megan ke dinding lalu membenturkan kepalanya ke lantai sampai meninggal. Clover menggunakan kesempatan itu untuk menikam punggung si pemotong. Tetapi lagi-lagi dia tidak merasa sakit. Clover ketakutan dan lari keluar rumah, melihat mayat-mayat teman-temannya di jalan. Tetapi saat dia sampai di hutan, dia terjatuh. Sosok aneh muncul dan Clover mencoba meraihnya. Tetapi si pemotong datang lagi dan membunuhnya juga. Tiba-tiba jam pasir terbalik. Clover, Max, Megan, AB, dan Nina semua muncul lagi di rumah seperti saat awal mereka datang. Mereka semua ingat bahwa mereka sudah dibunuh. Sekarang foto mereka juga muncul di poster orang hilang. Holy shit. Megan bilang dia merasa ada sesuatu yang menguasai tubuh mereka. Mereka mulai bertengkar soal apa yang harus dilakukan. Tetapi tiba-tiba lampu berkedip dan pintu depan terbanting. That, but like, I didn't either. AB mencoba menutupnya, tetapi pintunya terbuka lagi. Akhirnya mereka mendorong beberapa barang untuk menghalangi pintu. Megan merasa tidak enak badan, lalu tubuhnya mulai berputar aneh. Dan matanya berubah putih. Dia menjerit sangat keras sampai teman-temannya harus menutup telinga, dan lampu di rumah meledak. Mereka menyalakan senter dari HP dan melihat Megan sudah hilang. Tetapi tak lama kemudian, mereka dengar suara. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan Megan sedang melayang di depan papan brosur. Dia kerasukan dan mulai menunjuk poster orang hilang sambil menirukan suara korban sebelum mereka meninggal. Setelah menjerit lagi, Megan berkata, "Jangan biarkan mereka masuk." Lalu lehernya patah dan dia jatuh mati. Max ingin mendekatinya, tetapi AB bilang jangan disentuh. Takutnya kerasukannya pindah ke orang lain. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tapi saat AB mengintip tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terus terjadi dan terdengar suara Melanie minta tolong. Clover mau membuka pintu, tapi AB mengingatkan pesan Megan tadi, bahwa jangan membiarkan mereka masuk. Melanie menjerit, terdengar seperti sedang diserang. Max membuka penghalang di depan pintu dan Clover berlari keluar. Tetapi dia tidak melihat siapapun. Di seberang jalan, tiba-tiba muncul sebuah rumah tua dengan tulisan di pintunya yang menghina, Glor Valley. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat mendorong Clover jatuh. Saat Max mau menolongnya, dia malah didorong masuk kembali ke rumah. Pintu menutup sendiri. Rumah tua itu terbuka, dan Clover diseret masuk oleh kekuatan misterius. Clover pikir dia selamat, tapi tiba-tiba dia ditarik masuk ke dalam dan pintunya menutup sendiri. Di rumah, Max terus mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Lalu terdengar suara klik seperti pintu sudah terbuka. Max ingin langsung keluar untuk menolong Clover, tetapi AB menghentikannya. Dia bilang, Clover mungkin sudah nggak ada. Kita harus cari bantuan. Nina pun setuju. Tetapi Max tidak peduli. Dia tetap lari keluar rumah meninggalkan mereka. Di dalam rumah tua itu, Clover menemukan banyak kepala boneka yang menyeramkan.
Ada juga seorang nenek tua yang sedang duduk dan memakai masker oksigen. Nenek itu menonton berita di TV tentang kecelakaan tambang di lembah Glore Valley. Clover mencoba membuka pintu tetapi tidak bisa. Nenek itu kemudian mendekatinya dan berkata, satu-satunya cara keluar dari sini adalah bertahan hidup semalaman atau menjadi bagian dari tempat ini. Lalu dia melempar Clover ke lantai dan memaksa Clover menghirup dari maskernya. Kamu harus merasakan penderitaan seperti kota ini, katanya. Mata Clover berubah jadi hitam dan nenek itu hancur jadi abu. Saat Max sampai di rumah tua itu, pintunya terbuka dan dia masuk. Sementara itu, Abe dan Nina berlari ke mobil dan mencoba kabur. Tetapi tiba-tiba ada monster besar menghalangi jalan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain kembali. Saat Nina mau keluar, pintunya terkunci. Abe sudah mati dan si pemotong datang mengejarnya. Nina berteriak ketakutan. Max masuk ke rumah tua dan tidak melihat siapapun. TV-nya cuma menampilkan gambar rusak. Di meja ada gambar monster. Dia mendengar suara di atas, lalu dia naik. Di sana dia melihat boneka-boneka seram dan kursi goyang yang bergerak sendiri. Saat dia menghentikannya, muncul boneka badut. Max marah, menangkap badut itu dan menendangnya ke dinding. Fucking clowns. Tetapi tiba-tiba ada orang di belakang Max. Ternyata itu Clover. Tetapi dia memakai topeng aneh. Jadi dia menebasnya sampai mati. Dia malah ditabrak mobil AB oleh si pemotong. Lalu jam pasir berputar balik. Semua orang hidup lagi. Dan mereka kembali ke rumah saat pertama kali datang. Nina menandatangani buku tamu untuk ketiga kalinya. Megan mulai kehilangan rambutnya. Di luar mereka melihat ada menara air yang tiba-tiba muncul. Mereka menghalangi pintu rumah dengan kursi dan meja. Lalu bersembunyi di kamar mandi. Abe mengisi air ke dalam gelas dan Megan heran karena sebelumnya air di rumah ini tidak bisa keluar. Mereka minum sambil mendengarkan cerita Clover. Clover bilang bahwa nenek yang tadi mungkin adalah penyihir. Tetapi mereka belum paham maksud kata-katanya. Tiba-tiba Abe batuk darah. Dia menyeka tangannya di tirai supaya yang lain tidak tahu. Tetapi batuknya makin parah hingga tubuhnya meledak. Darahnya kemana-mana. Nina yang kena cipratan darah langsung mencuci muka. Tetapi tubuhnya juga meledak. Clover, Max, dan Megan panik dan berlari ke aula. Tetapi Megan juga mulai batuk. Kakinya meledak. Lalu tubuhnya ikut mengembang dan boom, dia meledak juga. Megan masih bisa bergerak sedikit sebelum meledak kedua kalinya. Clover ketakutan dan memohon Max untuk membunuhnya saja supaya tidak meledak juga. Max ingin melingkarkan tangan di leher Clover, tetapi tidak tega. Saat dia jatuh ke lantai, Clover mendengar siulan. Dia melihat seseorang masuk. Itu Hill. Dia bilang, kamu nggak bisa selamat hanya dengan duduk diam. Lalu dia juga meledak. Jam pasir berputar lagi. Semua orang hidup kembali. Sekarang gigi Megan mulai tumbuh. Mereka semua mencari petunjuk. Clover menemukan kotak berisi dokumen dan kartu identitas. Ternyata Hill adalah dokter yang pernah bekerja di banyak rumah sakit sebagai psikiater. Ada juga koran lama yang bercerita soal kecelakaan tambang di daerah itu 20 tahun yang lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal. Setelah bencana itu, Dr. Hill datang membantu para penyintas. Ternyata kota itu benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Makanya rumah ini aneh. Dan ruang bawah tanah punya jendela. Itu dulunya lantai atas. Nina membuka pintu ke ruang bawah tanah dan melihat terowongan gelap yang menyeramkan. Dia langsung menutupnya. Max menemukan kaset VHS lama dan memutarnya. Kaset pertama ternyata film kotor. Tetapi kaset berikutnya memperlihatkan eksperimen Dr. Hill di klinik. Pasien-pasiennya sangat lelah, rambut mereka rontok, dan tubuh mereka menderita. Ada satu pasien yang meninggal, dan satu lagi jadi gila lalu memakan temannya. Lalu dia berubah jadi monster Wendigo. Di rekaman, Hill bilang bahwa pasien yang bertahan paling lama hidup selama 11 malam. Lalu Hill berbicara lewat radio dan berkata, 4 orang bisa pergi kalau 1 orang mati. Abe berpikir itu ide bagus.
tetapi teman-teman lainnya takut dan tidak setuju. Megan bilang dia bisa merasakan sesuatu, lalu menunjuk ke laci. Di dalamnya, Clover menemukan peta menuju salah satu klinik lama tempat Hill bekerja. Dia yakin Hill bersembunyi di sana, tetapi AB bilang tidak ada bangunan di tempat itu. Dia berbicara ke Hill lewat radio dan berkata ingin bertemu. Hill bilang dia menunggu di hutan bersama Melanie. Clover langsung lari keluar rumah, walau Max dan yang lain memperingatkan bahwa itu bisa jadi jebakan. Sementara itu AB berkata, lebih baik satu orang mati daripada 5 orang. Nina marah besar. Dia menusuk AB dari belakang dan menyuruh yang lain pergi menyusul Clover. Otherwise it'll be 2 people we sleep. Tetapi tiba-tiba si pemotong muncul lagi untuk membunuh mereka. Clover sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba kakinya terjebak di perangkap beruang. Ada bayangan yang menarik rantai dan menyeretnya masuk ke tempat gelap. Please. Please. No. Tak lama kemudian, Max dan Megan ikut masuk ke hutan dan menemukan sisa-sisa kota tua yang sudah tenggelam. Mereka mendengar suara aneh, lalu melihat monster Wendigo di atas pohon. Mereka lari ketakutan. Megan tersandung dan jatuh ke atas kaca rumah yang tenggelam. Kacanya mulai retak. Max mencoba menyelamatkannya, tetapi Wendigo menarik Megan. Mereka berdua jatuh ke dalam rumah dan Max hanya bisa melihat Megan diseret pergi oleh Wendigo. Clover berhasil keluar dari tempat gelap dan bertemu lagi dengan Max. Ternyata bayangan yang menyerangnya tadi adalah Melanie, kakaknya sendiri, yang sudah berubah menjadi monster Wendigo. Max menolong Clover dan menjebak Melanie dengan perangkap beruang. Mereka bersembunyi di tambang dan berbicara sebentar. Tetapi Wendigo datang lagi. Clover bilang lebih baik dia mati daripada terus menderita. Jadi Max menyayat leher Clover dengan pecahan kaca. Setelah Clover mati, Max minum air dan keluar menemui Melanie yang akhirnya meledak. Lalu ada kilas balik. Dulu Melanie pergi ke kota untuk hidup lebih baik. Tetapi Clover tidak mau ikut. Melanie jadi Wendigo karena ini semua sebenarnya mimpi buruk Clover. Clover bangun dan berada di rumah bersama teman-temannya, kecuali Megan. Kali ini mereka di ruang tamu, bukan tempat biasa. AB merasa ada yang aneh di tubuhnya, tetapi teman-temannya bilang dia terlihat biasa saja. Ternyata malam itu adalah malam ke-13. Mereka di sana. Malam terakhir. Mereka melihat bangunan aneh di luar rumah. Megan tidak ditemukan, dan AB bilang mungkin Megan sudah menjadi bagian dari malam itu. Seperti kata si nenek penyihir. AB menunjukkan video yang dia rekam. Ada rekaman Clover dengan wajah rusak. Ada mereka dibunuh hantu. Dan ada Wendigo menyerang mereka. Dalam salah satu video, hanya Megan yang selamat. Dan bilang dia akan mencari cara untuk membantu teman-temannya. Tiba-tiba terdengar suara sirene dan semua monster muncul bersamaan. Clover mengambil beliung dan memutuskan untuk melawan demi menyelamatkan Megan. Teman-temannya pun ikut membantu. Stick together. Mereka masuk ke rumah tua dan mencoba diam, tetapi Wendigo tahu mereka di sana dan menyerang. Clover melukai Wendigo dengan beliung dan mereka semua kabur ke tambang. Tetapi si pembantai tiba-tiba muncul dan masuk lewat jendela. Max mengalihkan perhatiannya agar Clover bisa kabur. Clover masuk ke tambang dan bertemu Melanie. Saat dia mencoba naik tangga, Melanie menariknya. Melanie menariknya jatuh. Clover berbicara dengan lembut, mencoba menyadarkan kakaknya. Tetapi Melanie tetap menyerang. Jadi Clover mendorongnya ke tiang tajam dan Melanie pun mati. Sebelum pergi, Clover bilang ia sayang padanya. Sementara itu, teman-teman Clover bertarung melawan si pembantai. Mereka pakai benda-benda di sekitar dan akhirnya menghancurkan kepala si pembantai bersama-sama.
Tetapi Wendigo lain datang, jadi mereka lari lagi. Clover terus mencari Megan dan akhirnya menemukan klinik tua. Di sana Megan diikat di kursi dan monster Wendigo dirantai di sebelahnya. Clover mencari kunci. Dan bertemu Dr. Hill yang bilang bahwa ketakutan Clover dipakai sebagai baterai untuk menghidupkan tempat itu. Semua monster itu berasal dari ketakutannya sendiri. Saat Hill lengah, Clover memindahkan cangkir kopinya di bawah air bocor. And tick, tick. Like yourself, Clover, and Brahma becomes terror. Hill minum dan meledak. Clover mengambil kuncinya dan menyelamatkan Megan. Mereka berdua melawan Wendigo yang lepas dan mengunci pintu. Kelompok Nina berhasil keluar lewat tangga. Clover dan Megan menggali tanah dan muncul di bawah salib. Wendigo mencoba menarik mereka kembali, tetapi teman-teman mereka datang dan menyelamatkan mereka. Jam pasir habis, tapi kali ini tidak terbalik lagi. Badai hilang dan semuanya kembali normal. Mereka pun pergi naik mobil. Tetapi beberapa waktu kemudian, orang baru datang ke rumah itu dan terdengar suara siulan Dr. Hill lagi, dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Until Dawn tahun 2025, di mana film Until Dawn 2025 merupakan adaptasi dari game survival horror dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang terjebak dalam situasi mencekam di sebuah kabin terpencil di tengah hutan, mengalami malam penuh teror yang sama secara terus-menerus. Cerita dimulai dengan hilangnya Melanie Paul, yang kemudian diikuti oleh upaya pencarian oleh adiknya bernama Clover Paul, bersama teman-temannya yaitu Max, Megan, Nina, dan Abe. Mereka menemukan sebuah kabin tua yang terbengkalai dan mulai mengalami teror saat malam tiba. Sosok bertopeng muncul dan memburu mereka satu persatu dengan cara brutal. Mereka terjebak dalam lingkaran waktu tanpa akhir, di mana mereka terbangun kembali di waktu dan tempat yang sama setelah dibunuh. Dalam setiap pengulangan, pembunuh yang mereka hadapi semakin mengerikan dan sulit ditebak. Clover dan teman-temannya harus bekerja sama untuk mengungkap apa yang terjadi di lembah tersebut dan menemukan cara untuk menghentikan lingkaran setan tersebut. Mereka harus bertahan hidup hingga fajar menyingsing untuk keluar dari mimpi buruk tersebut. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.